antara perairan Indonesia yang membelai pulau-pulau kecil. Raja Ampat bertahta dengan pesona tak tertandingi. Keindahan alam yang begitu luar biasa menggenggam seluruh keajaiban dunia dalam satu pandangan. Membawakan cerita tentang keabadian dan kedamaian yang menyatu dalam harmoni alam. TMMD ke-122 resmi diselenggarakan. Kodim 1805 Raja Ampat kini memulai pengabdian utama dengan nilai yang mulia serta hati yang terbuka. Kampung Saporkren berdiri anggun dalam kesederhanaannya. Suara riang anak-anak bermain di halaman menjadi melodi pagi yang menyejukkan. Aroma segar memenuhi udara, menyatu dengan desiran angin yang berbisik lembut. Kehidupan di Kampung Saporkren berjalan dengan ritme yang alami, di mana setiap hari dipenuhi oleh kegiatan yang menghangatkan hati. Pada episode ini, kita akan melihat ketukunan dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan warga, tertuang pada sebuah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Di tengah kepulauan Raja Ampat yang memesona, hangatnya senyuman masyarakat menyelimuti setiap langkah kaki. Namun, langkah hangat itu menemui aralnya, terutama di Kampung Saporkren. Kodim 1805 Raja Ampat melihat masih ada akses jalan yang belum memadai untuk masuk ke kampung tersebut. Hanya ada sebuah jembatan yang digunakan oleh warga Kampung Saporkren. Jalan ini untuk kita pulang pergi, untuk berjual, untuk bola-balik, untuk antar anak-anak sekolah, ke gereja. Udah hampir 13 tahun. Jalan satu-satunya jalan umum ini saja yang kita pakai. Kalau mancing setelah pulang mau ke Waisai, ke kota untuk jualan harus lewat sini baru ikut mobil di Jalan Buntut. Jalan ini khusus untuk jalan kaki aja, tidak bisa berkendaraan bermotor. Saya mau katakan menderita, jangan kata menderita cuma terlalu, tapi capek saya. Capek mau muat ikan di laut, antar ikan dari box ke Jalan Buntut, baru tunggu mobil. Dari saya pulang, pikul box dengan apa-apa yang dibeli di saya ke sini. Rasa capek kah atau bagaimana? Capek toh. Nah, sekarang kita berterima kasih karena jalan sudah seperti ini. Kemarin sudah turun dan sudah turun dia punya anggotanya. Macam kemarin tadi pagi saya mau senang seperti apa. Jadi penyampaian Bapak itu seperti itu. Nah, jadi saya kemarin saya bilang tidak ada yang problem di depan. Saya masih ada nih. Kita ikut. Kamu anak-anak muda saja, apalagi orang tua nih pikir yang ke depan itu seperti apa. Penyampaian Bapak itu seperti itu. Ke depan bagus untuk kita orang. Jadi saya punya penyampaian seperti itu. Program Rumah Layak Huni hadir sebagai solusi bagi keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak. Melalui Kodim 1805 Raja Ampat, salah satu program unggulan Kasat ini diberikan kepada warga Saporkren. Namun program Rumah Layak Huni di Kampung Saporkren bukan dari memperbaiki, namun membangun semuanya dari nol. Iya, dulu saya dibantu pemerintah kampung untuk bangun sebuah rumah. Itu pada waktu itu kami bangun sebenarnya di tanahnya Mama, tetapi istri saya bilang biar sudah di tanah saya biar, karena kami bersatu hidup sebagai suami istri. Ya saya ikut. Ternyata pembangunan itu sampai terakhir. Saya tinggal di dalam rumah bersama istri, anak-anak selama 9 bulan saya dapat usir keluar. Lalu istri dia memihak lewat tanahnya, rumahnya dia miliki.
Makanya saya keluar dari rumah itu sampai sekarang mencapai 7 tahun. Dan hubungan kami berdua sebagai suami istri sudah berpisah. Sekarang saya tinggal sama mama, menginap di rumahnya dia punya kemenakan sampai sekarang ini. Strategi kami dari kegiatan selaku dan Satgas untuk kegiatan pembuatan jalan, memang ini yang paling krusial, Mas. Dan mau nggak mau harus kita kerjakan karena ini sangat dinanti-nantikan oleh warga Kampung Sapokren selama 13 tahun, Mas. Kalau kita tahu bahwa mereka menantikan jalan tembus ini. Memang kalau kita survei, kita sudah melewati 2-3 kali. Memang medannya cukup berat. Memang cukup berat. Tetapi dengan hasil diskusi kami dengan Pak Siter dan dengan warga kampung ini mendapatkan informasi-informasi itu, kemungkinan nanti strategi kami adalah kita akan melaksanakan yang sekarang kita laksanakan ini adalah pra-TMMD, selanjutnya nanti ada waktu 30 hari dan waktu itu akan kita maksimalkan. Apabila di waktu 30 hari ini mungkin 20 hari belum memenuhi target, akan kita melaksanakan penambahan alat berat dan pertambahan jam kerja alat. Nanti kita termasuk dari anggota kami yang melaksanakan TMMD ini adalah dari Yonsipur, Mas. Yonsipur itu satuan seni yang memiliki kemampuan alat berat juga. Apabila nanti dibutuhkan, nanti operator-operator dari Yonsipur 20 ini akan membantu untuk pekerjaan ini. Sudut pandang menarik menurut saya sebagai seorang Babinsa yang bertugas di Kampung Sapokren, bahwasannya warga yang mendiami Kampung Sapokren ini, hidup mereka itu sangat rukun dan toleransi antar umat beragamanya itu sangat bagus. Hal yang berikut adalah dari seni budayanya, terus cagar alamnya, wisatanya. Sebelum adanya TMD masuk ke sini, jalan itulah yang menjadi salah satu yang bisa digunakan untuk ini. Tapi sebelum itu ada juga yang jalan di atas. Jadi mereka mengikuti jalan, membuat jalan sendiri untuk bisa jalan sampai di sebelahnya. Jembatan yang digunakan ini kira-kira sudah 13 tahun. Itu berdiri untuk menemani perjalanan masyarakat untuk menempuh, untuk bisa tiba di tempat tujuan. Untuk respon masyarakat, warga yang berada di Kampung Sapokren ini sangat berterima kasih. Karena dengan adanya TMMD ini bisa mengurangi sedikit dari kesulitan masyarakat. Oleh karena itu, warga masyarakat sangat antusias untuk membantu TMMD yang sedang akan berjalan ini. Perhatian khusus pemerintah Kabupaten Raja Ampat adalah pada aspek pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kami sangat menyadari bahwa kelestarian alam adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami terus menggalakkan program-program pelestarian alam, konservasi alam, termasuk perlindungan terumbu karang. Selain itu, kami juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Harapannya untuk program TMMD ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, dan harapan kami ke depan juga kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah, khususnya di Raja Ampat ini akan terus berlanjut, tidak hanya sebatas program ini, tapi di masa-masa ke depan juga akan bisa memberikan dampak kepada masyarakat dengan hadir kepada masyarakat, memberikan bantuan dan membangun masyarakat di Raja Ampat sendiri. Tentu seluruh kerja keras dan semangat pantang menyerah Kodim 1805 Raja Ampat menjadi sebuah apresiasi tinggi dari Komandan Gorem 181 Praja Viratama. Saya melihat kegiatan TMMD di Raja Ampat ini, saya mengapresiasi Dandim untuk sasaran. Jadi memang di sana itu ada kegiatan itu ada sasaran fisik, non fisik ya. Di sasaran fisiknya itu yang kelihatan itu yang nyata sekali itu ada jalan. Jalan ini mempunyai strategis. Kenapa saya bilang strategis? Karena di sana itu jalannya itu kan orang masyarakat kan nggak bisa lewat jalan tuh, nggak punya jalan.
Sehingga dengan dibuka akses jalan oleh Dandim ini, otomatis akan memberikan nilai yang strategis. Sehingga mobil nanti bisa masuk, motor bisa masuk, sehingga perekonomian di sana akan lebih bagus lagi. Adapun untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan TMMD yang pertama tentunya semuanya perlu perencanaan yang matang. Jadi perencanaan yang pertama supaya pelaksanaan TMMD mencapai target, perencanaan yang baik. Yang kedua adalah pengawasan dari semuanya pihak termasuk dari penyelenggara sendiri, dalam ini adalah Pak Dandim, berkolaborasi tentunya dengan Pemda sehingga terjadi apa? Untuk memperkecil atau meminimalisir kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu terjadi. Yang terakhir tentunya adalah niat baik atau goodwill bersama-sama antara penyelenggara, Kodim, Pemda, bersama masyarakat setempat. Dengan 3 hal itu saya kira semuanya akan berjalan lebih lancar karena terkolaborasi dengan baik dan juga akan meminimalisir kemungkinan hal-hal yang tidak perlu terjadi.